Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirmawati Bakri, NIM B201-20143. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, tepatnya di Prodi Sosiologi. Nah, pada kesempatan kali ini saya ditugaskan oleh dosen saya untuk membuat materi tentang sistem hukum Indonesia. Nah, pasti teman-teman bertanya-tanya, apa sih itu sistem hukum Indonesia? Nah, baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan apa itu sistem hukum Indonesia. Nah, sistem hukum Indonesia itu sebenarnya adalah suatu kesatuan terdiri dari unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Nah, kesatuan itu diterapkan terhadap unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum, dan pengertian hukum. Macam-macam sistem hukum. Sistem hukum Eropa kontinental ialah hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang dibentuk undang-undang dan disusun secara sistematik di dalam kodifikasi dan kompilasi tertentu. Nah, prinsip dasar itu yang merupakan kepastian hukum. Nah, kepastian hukum itu hanya dapat diwujudkan kalau tindakan-tindakan hukum manusia di dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan-peraturan hukum yang tertulis. Bagian hukum publik terbagi menjadi 3, yaitu hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum pidana. Sistem hukum Anglo-Saxon. Sistem hukum ialah putusan-putusan hakim pengadilan. Dalam sistem ini, peran hakim sangat luas. Fungsi hakim tidak hanya menetapkan dan menafsirkan peraturan hukum, tetapi juga membentuk seluruh tata kehidupan masyarakat. Hakim juga bisa menciptakan hukum baru yang akan menjadi pegangan bagi hakim-hakim lain untuk menyelesaikan perkara sejenisnya. Sistem hukum ini menganut doctrine res decisis. Intinya, dalam memutuskan suatu perkara, seorang hakim harus mendasarkan putusannya dan pada prinsip hukum yang sudah ada di dalam putusan hakim lain dari perkara sejenisnya sebelumnya. Sistem hukum adat. Hukum adat tersebut berkembang mengikuti perkembangan masyarakat dan tradisi rakyat yang ada. Hukum adat merupakan endapan kesusilaan dalam masyarakat yang kebenarannya mendapatkan pengakuan dalam masyarakat tersebut. Dalam perkembangannya, praktek yang terjadi dalam masyarakat hukum adat, keberadaannya hukum adat sering menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Apakah peraturan hukum adat ini tetap dapat digunakan untuk mengatur kegiatan sehari-hari masyarakat dan menyelesaikan hukum adat? Sementara itu, negara kita juga mempunyai aturan-aturan hukum yang dibuat oleh badan atau lembaga pembuat undang-undang dan peraturan perundang-undang lainnya. Antara hukum adat dan hukum negara mempunyai daya pengikat yang berbeda secara konstitusional dan bersifat sama, tetapi terdapat perbedaan pada bentuk dan aspeknya. Sistem hukum Islam di Indonesia berlaku beberapa sistem hukum. Dilihat dari seri umurnya, yang tertua adalah hukum adat, kemudian menyusul hukum Islam dan hukum Barat. Ketiga-tiganya mempunyai ciri dan sistem tersendiri, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan negara Republik Indonesia. Karena itu, sistem hukum di Indonesia disebut majemuk. Kedudukannya disebutkan dalam peraturan undang-undang dan dikembangkan oleh ilmu pengetahuan dan praktek peradilan. Hukum Islam sekarang sudah bisa berlaku langsung tanpa melalui hukum adat. Republik Indonesia dapat mengatur suatu masalah sesuai dengan hukum Islam sepanjang pengaturan itu berlaku hanya bagi orang Indonesia yang memeluk agama Islam. Selain dari itu, dapat pula ditemukan bahwa kini di dalam sistem hukum Indonesia, kedudukan hukum Islam sama dengan hukum adat dan hukum Barat. Hukum Islam menjadi sumber bagi perbentukan hukum nasional yang akan datang di samping hukum-hukum lainnya yang ada, tumbuh dan berkembang dalam negara Republik Indonesia. Nah, di dalam sistem hukum itu ada beberapa unsur. Yang pertama,
Peraturan tentang tingkah laku manusia, hukum berfungsi untuk mengatur bagaimana manusia harus bertingkah laku di masyarakat. Secara jelas, hukum menjabarkan tentang hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh masyarakat. Tujuannya supaya lingkungan masyarakat dapat tertib, aman, dan nyaman. Selain itu, tujuan lain ialah supaya tingkah laku manusia lebih terarah ke sisi yang lebih baik. Contohnya, peraturan tentang pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Nah, jika peraturan ini dilanggar, maka keselamatan diri akan terancam dan bisa mendapatkan sanksi tegas dari pihak kepolisian. Nah, selanjutnya, peraturan bersifat memaksa. Salah satu sifat hukum ialah adanya paksaan. Artinya, hukum memaksa semua orang tanpa terkecuali untuk mematuhi peraturan yang ada. Nah, hukum dibuat tidak hanya untuk ditaati golongan tertentu, tetapi oleh semua warga negara. Hukum juga tidak memandang suku, agama, ras, dan tertentu. Tujuan dari sifat paksaan ini ialah untuk memberi peraturan yang berlaku kepada masyarakat. Pada dasarnya, seluruh manfaat hukum akan kembali ke masyarakat itu sendiri. Misalnya, keselamatan diri akan terjaga jika taat menggunakan helm saat naik motor. Nah, sanksi pelanggaran bersifat tegas. Jika ada masyarakat yang melanggar itu tidak menaati peraturan hukum, mereka akan diberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan tersebut. Sanksi ini bersifat nyata dan pasti dirasakan bagi mereka yang melanggar. Tujuannya supaya orang yang melanggar tidak mengulangi kesalahannya dan mau taat menjalani peraturan. Contohnya, jika tidak menggunakan helm saat naik motor, mereka akan dikenakan sanksi, contohnya ditilang. Sifat hukum di Indonesia. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa agar tercipta tata tertib dalam masyarakat, maka semua orang harus menaati kaidah hukum. Namun tidak semua orang mau menaati kaidah hukum. Agar satu peraturan hidup di kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati, maka peraturan hidup kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur pemaksaan atau pemaksa. Aturan yang berlaku tidak akan berguna apabila tidak dipatuhi oleh masyarakat, sehingga hukum harus bersifat mengatur dan memaksa agar aturan-aturan tersebut dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat. Selanjutnya, sebagai kesimpulan penyebabnya hukum sulit untuk didefinisikan. Yang pertama, sifatnya abstrak, jangkauan atau cakupan hukum yang sangat luas dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, kesulitan dari segi kata, makna, bahasa, dan istilah. Nah, sehingga hukum susah untuk didefinisikan. Sedangkan para ahli sarjana hukum saja susah untuk memuaskan belah pihak. Nah, mengapa sih seseorang biasanya sulit dalam mendefinisikan hukum? Nah, Kansil mengemukakan bahwa sesungguhnya apabila kita meneliti benar-benar akan sulitlah bagi kita untuk memberikan definisi tentang hukum. Para ahli sarjana sendiri belum dapat merumuskan atau memuaskan semua pihak tentang apa itu hukum. Kesulitan mendefinisikan hukum sebagaimana digambarkan oleh pendapat para ahli tersebut ditegaskan kembali oleh Ahmad Ali 1996. Hukum memang pada hakikatnya adalah suatu yang abstrak meskipun dalam manifestasikan biasanya berwujud konkret. Oleh itu pertanyaan tentang apakah hukum senantiasa merupakan pertanyaan yang jawabannya tidak mungkin satu dengan lain. Perkataan, persepsi orang tentang hukum itu beraneka ragam, tergantung dari sudut mana mereka memandangnya. Selanjutnya, demikian pula pada perkembangan sejarah kehidupan umat manusia, menyebabkan senantiasa pula terjadi perubahan tentang hukum di masa ke masa. Sebelum manusia mengenal undang-undang, hukum itu tentu saja identik dengan kebiasaan atau tradisi yang menjadi pedoman hidup mereka. Ketika undang-undang sedemikian dianggungkan kebudayaannya dan kemampuannya, muncullah pandangan yang mendefinisikan hukum sebagai undang-undang. Lalu pada masyarakat religius, hukum diidentikan sebagai hukum Tuhan atau hukum agama. Ketika masyarakat tiba pada tahap perkembangan di mana pengadilan sangat difungsikan, orang lantas mendefinisikan hukum sebagai segala suatu hubungan dengan pengadilan. Disinilah berawal dari kesulitan, bahkan mungkin mustahil untuk membuat suatu definisi hukum yang dapat diterima oleh semua kalangan. Ciri-ciri hukum di Indonesia. Pertama,
Hukum meliputi berbagai peraturan yang menentukan dan mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan tersebut dinamakan kaidah hukum. Tujuan dari adanya kaidah hukum adalah agar tercipta tata tertib dalam masyarakat, sehingga apabila ada orang dengan sengaja melanggar hukum, kaidah hukum, maka terhadap yang bersangkutan akan dikenakan sanksi berupa hukuman. Berdasarkan pengertian hukuman yang telah disampaikan di atas, terdapat beberapa kesamaan yang menjadi ciri-ciri hukum sebagai berikut. 1. Adanya perintah atau larangan. Yang kedua, perintah atau larangan itu harus dipatuhi, ditaati setiap orang. Beberapa literatur menghubungkan unsur-unsur hukum dengan dua ciri hukum di atas, sehingga apabila ada orang yang dengan sengaja melanggar kaidah hukum, maka terhadap yang disangkutkan dikenakan sanksi berupa hukuman. Penyebab kesulitan lain untuk mendefinisikan hukum selain sifatnya yang abstrak adalah juga cakupan hal yang diatur oleh hukum luas sekali secara normatif dan dogmatik. Dapat dikatakan bahwa hukum mengatur hampir seluruh kehidupan manusia, mulai dari sebelum manusia lahir sampai dengan sesudah manusia meninggal. Namun dalam kenyataannya, tidak semua segi kehidupan diatur dan harus diselesaikan oleh hukum. Ada hal-hal tertentu yang dalam kenyataannya tidak membutuhkan campur tangan hukum. Alasan ini menjadi kesulitan mendefinisikan hukum ditemukan oleh Ahmad Ali dengan mengutip pendapat Panton yang menyatakan bahwa terlepas dan penyebab interannya itu keabstrakan hukum dan keinginan hukum untuk mengatur hampir seluruh kehidupan manusia. Kesulitan pendefinisian juga bisa timbul dari faktor ekstern hukum, yaitu faktor bahasa sendiri. Janganlah hukum yang memandang abstrak, bahkan sesuatu yang dikontik pun sering sulit untuk definisikan dengan hanya satu definisi. Selanjutnya, berdasarkan pengertian hukum yang telah disampaikan di atas, terdapat beberapa kesamaan yang menjadi ciri hukum sebagai berikut. 1. Adanya perintah atau larangan. Yang kedua, perintah atau larangan itu harus dipatuhi, ditaati setiap orang. Beberapa literatur menghubungkan unsur hukum dengan dua ciri hukum di atas, sehingga ciri hukum adalah sebagai berikut. 1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Yang kedua, peraturan diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Yang ketiga, peraturan itu bersifat memaksa. Yang keempat, sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Yang kelima, adanya perintah atau larangan. Yang keenam, perintah atau larangan itu harus dipatuhi oleh setiap orang. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kesalahan datangnya dari diri saya pribadi dan kebenaran hanya datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.